Jadi begitu 5 selesai ya biasanya akan terjadi koreksi dalam seperti itu. Jadi basically sebenarnya sih LB itu bisa digunakan di semua semua saham sebenarnya sih. Cuma nanti karakternya aja, karakternya apakah nanti extend di wave 3, extend di wave 5 seperti itu. Ini tuh sih. Oh, Nah, kalau tanya koreksinya ke berapa, mungkin kalau cara LB saya bilang ya kalau cara Fibonacci misalkan nih saya tarik Fibonacci retracement dari sini ke sini close ya possibility-nya besar sekali dia akan menuju ke level 390 sampai 400. Jadi akan boleh dibilang mungkin nanti kalau teman-teman bottom fishing di PNLF misalkan di Panin Live, tunggu aja level ini. Kita level 394 sampai 400. Mostly dia akan ke sana harusnya sih. Entah dia cuma tes support besok dia akan mantul sangat agresif, tapi menurut saya sih 90% dia akan ke sana ke 300 sampai 400 untuk PNLF ini. Jadi short term sih cenderungnya bearish sih, masih bearish sih. oke, siap. Sebenarnya saya juga setuju sih untuk mungkin tambahan sedikit dari grup panen ini. Kalau view saya secara pribadi sih, untuk secara short term kurang rekomen ya, karena memang belum ada tanda-tanda slowing down dari terjunnya itu. Dan dari experience saya sendiri juga, kalau misalnya saham-saham terjun ini kita juga nggak boleh terlalu spekulasi, terlalu Betul. mana bottomnya berada ya. Dan karena itu juga salah satu hal yang trader-trader itu rentan untuk lakukan gitu loh. Dan banyak juga yang jebol di situ. Dan banyak yang nyangkut, banyak yang sengsara karena mereka menebak-nebak bottomnya di mana untuk saham-saham seperti panen ini nih. Jadi memang Ya, kalau belum paham benar untuk mencari konfirmasi-konfirmasi contohnya atau menggunakan indikator lain untuk mencari bottomnya, saya sarankan sih untuk mendingan cari di sektor-sektor lain ya, dan mungkin menghindari dulu untuk saham panin untuk saat ini. ya, agree. Dan mungkin kita akan lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada yang nanya view-nya untuk AMRT, Elsa, BBYB dan Indi. Oh, tadi Elsa dan BBYB udah ya. Mungkin kita akan bahas Ya. AMRT dan Indi boleh nih Mas Daniel. Oke, basically ini saya juga sama. View saya untuk call terus terang untuk jangka pendeknya memang ada peluang itu rebound, tapi reboundnya jangan digunakan untuk entry, akan digunakan untuk exit sebenarnya. Untuk Indi pun saya masih ini masih wave 4, kenaikannya masih wave 4 dari wave 3 ya atau wave C. Jadi saya akan expect ini masih akan turun lagi ke level 2650 atau di bawahnya untuk Indi. Jadi kenaikannya bersifat kenaikan sementara aja sebenarnya. Jadi sama, hampir semua siklus call itu udah selesai wave 5 semua sebenarnya. Makanya saya bilang mungkin sama Pak Daniel Guna waktu itu saya bilang bahwa call itu agak hati-hati aja, jangan terlalu euforia. Karena semua semua inline tadi boleh dibilang kalau kita bicara Elliott Wave kita juga bicara mengenai karakter psikologi investor pada umumnya seperti itu. Kalau di wave 5 ciri khasnya apa? Investor pada euforia. Orang pada ingatnya ini zamannya tahunnya call nih, tahunnya call akan lanjut bikin higher high terus, bikin istilahnya apa ya? Sangat optimis lah seperti itu. Itu ciri khas dari wave 5 biasanya. Nah, waktu saya sempat bilang pada Daniel memang ada potensi bahwa call itu udah di akhir-akhir kenaikan. Jadi better avoid call dulu. Kita switching ke saham-saham lain, consumer lah atau apalah seperti itu. Nah, dan memang benar baru ketahuan sekarang. Karena kan kalau kita bicara ngomong sekarang kan baru ketahuan mungkin bulan depan seperti itu kan ya Pak Emir ya. Jadi Iya. ya ibaratnya ya pada waktu yang akan membuktikan seperti apakah prediksi saya mungkin analis saya di Redwave itu akurat atau enggak atau mungkin on track atau enggak hanya waktu yang membuktikan nanti. Seperti itu. Untuk Indi pun saya bilang masih akan bearish. Jadi teman-teman yang punya Indi better sih agak hati-hati aja mungkin akan baiknya kalau misalkan nanti di bawah 2850 atau mungkin akan ada gap di situ ya 2850-an ya. Mungkin buat gunakan untuk trade posisi dulu aja. Gunakan untuk turun dulu aja, untuk keluar dulu aja. Karena kita lebih baik kita cari saham yang mungkin lebih menarik lah di sektor banking atau mungkin di sektor-sektor lainnya. Seperti itu. Itu Indi. Untuk AMRT, oke ini namanya extend, jadi saya belum update lagi. Hampir sama sebenarnya. Posisinya di wave 5 juga. Jadi kalau teman-teman bilang AMRT, ya ingat juga bahwa tadi prinsipnya bahwa kalau udah pada orang pada bilang ini bullish semua, ya better hati-hati. Jadi better teman-teman mulai mulai sedikit sedikit apa namanya sedikit ngerem untuk pembeliannya. However, misalkan nanti dia break ini pun misalkan di break di level highest ini pun nggak istilahnya nggak menutup mungkin bahwa ini juga masih wave 5 sebenarnya. Jadi kalau kita bicara lagi kan kita bicara mengenai skenario yang akan terjadi.
ini senjata utama saya, ini adalah wave 5 dari wave C. Tapi bisa juga yang kita bilang wave 3 ini masih wave 1 dari wave 3 yang lebih besar lagi. Jadi misalkan kita bisa alternatif skenario nih. Ini wave 1, oke. Ini masih wave 2, ini masih wave 3 ke atas ya. Jadi naik ini masih wave 3. Boleh nggak begini? Boleh aja. Nggak ada yang dilarang. Maksudnya secara kaitan juga nggak dilarang. Tapi meskipun nanti dia break ke atas level ini, bikin higher hack, bikin di area di atas 2840, tetap ujung-ujungnya harus retrace bentuk wave 4. Dimana kalau ini kejadian wave 4-nya cukup dalam. Kita bisa cek di sini, misalkan dia di 3000 misalkan nih, wave 3-nya berakhir misalkan. Retrace pun masih akan balik ke harga level 226 lagi. 2526 lagi. Jadi daripada kita istilahnya ngejar harga ke atas, itu kita tungguin dulu. Kira-kira nih mana yang jalan skenario seperti itu. Jadi kita nggak usah buru-buru eksekusi karena apapun yang terjadi, saya sih expect mungkin 3 bulan ke depan harusnya MRT akan kembali ke bawah lagi, ke bawah 26 seperti itu. Ini untuk MRT view saya sih. Jadi nggak terlalu banyak banyak terpengaruh oleh harian lah. Mungkin seperti itu sih. Oke, jadi emang rata-rata untuk call view-nya sama ya. Jadi Sama. lebih baik digunakan kalau misalnya naik digunakan untuk sell on strength ya, jangan malah masuk lagi gitu ya Pak ya. Ya betul betul. Oke, siap. Nah, ini ada yang menarik nih, Mas. Kalau misalnya dari Elliott Wave sendiri itu bisa digunakan nggak sih sebenarnya untuk pergerakan dari IHSG sendiri? Dan kalau misalnya bisa, apakah boleh ditunjukkan ke depannya pergerakan IHSG kira-kira gimana nih, Mas? Oke, untuk ngomong IHSG saya mungkin balik dulu ke zaman lama ya. Mungkin kalau kita bicara Oktober mungkin katakan coba obang ke Juni kemarin. Jadi Juni saya sempat ngomong juga di IFTA juga waktu itu. Ini PT IHSG tahun lalu. Ini PT IHSG di bulan Juni kemarin. Jadi saya bilang bahwa IHSG memang ada potensi dia akan bentuk sideways. Jadi yang ini saya akan sideways atau dia akan bentuk higher high lagi dan turun lagi. Jadi ibaratnya apapun skenario tetap posisi IHSG itu lagi di wave 4 dari wave 3. Jadi ibaratnya ya meskipun dia turun pun masih akan harus bikin higher high lagi untuk bentuk wave 5. Ini bulan Juni kemarin di IFTA. Kemudian saya update skenario di bulan kemarin di bulan Oktober. Oke. Oktober saya coba update dulu. Oke, ini Oktober. Di Oktober saya sempat bilang bahwa ISG harus turun ke bawah sini dulu ya ke level 68 sampai 67. Jadi di pink ini atau biru ini turun dulu dan dia akan bounce. Nah, bounce yang ini kita nggak tahu adalah apakah bentuk bagian dari wave 5 dari wave 3. Artinya dia akan langsung break high ke atas, agresif ke atas ke level 76 ke atas bentuk wave 5 dari wave 3 atau dia akan bentuk complex correction. Artinya mungkin ya ini wave B, WX, kemudian sideways bentuk triangle misalkan yang bentuk wave Y, baru dia akan lanjut lagi ke atas ke level 77 ke 8000 misalkan seperti itu. Tapi either dia skenario pink atau skenario biru, view-nya tetap sama, ya harusnya bullish untuk tahun depan. Jadi tinggal kita lihat aja kira-kira dari dua pola ini mana yang paling besar probabilitas untuk kejadian. So far sih saya lihat memang untuk IHSG sendiri sih jangka pendeknya cenderungnya sih harusnya akan bullish. Meskipun tertekan ya mungkin tertekan 1-2 minggu habis itu dia akan lanjut naik lagi harusnya sih. Itu Pak Emir. Oke, siap. Thank you Mas Daniel nih. Mungkin kita masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi ya sebelum kita tutup IG live kita untuk malam ini nih. Mungkin ini ada yang nanya untuk Mas Daniel bagaimana cara mencari emiten yang masih berada di wave 2 dan bagaimana cara masuknya? Oke, kalau kita bicara mengenai Elliott Wave sendiri ya, kalau kita bicara mengenai itu di Wave 2 atau enggak, kita masih counting ke belakangnya dulu. Artinya kita harus tahu dulu, kita harus menguasai namanya, mungkin ya harus menguasai koreksinya dulu. Terus cek koreksinya, apakah itu sudah selesai belum pattern koreksinya ini. Jadi kalau kita nggak bisa bilang, tiba-tiba bilang, ini Wave 2 nih. Kalau kita nggak tahu ke belakangnya itu apa. Yep. Jadi untuk bisa, misalkan contoh tadi, misalkan contoh. Saya bisa bilang ini Wave 4. Kenapa? Karena saya cek ke belakangnya memang IHSG posisinya lagi di wave 4 dari wave besarnya, jadi skala tahunannya. Sehingga ketika ini terjadi koreksi pun kita bisa bilang, oh ini wave 2. Kenapa? Karena saya udah hitung ke belakangnya, seperti itu. Kalau tiba-tiba kita lihat chart kosong, misalkan kayak tadi, misalkan, contoh misalnya tadi kayak nggak counting, misalkan PNPN, misalkan saya chart kosong, PNPN kayaknya nggak counting nih. Seperti ini misalkan.
Saya bilang, oh ini wave 2 nih, misalkan seperti itu. Bisa harus lihat dulu ke belakangnya. Ke belakangnya kira-kira saya bisa breakdown itu menjadi wave 2 nggak? Atau koreknya sudah selesai belum? Seperti itu. Jadi untuk mencari itu wave 2 atau enggak, atau mencari kira-kira apa namanya, posisi lagi di wave berapa, kita harus breakdown sub-wave-nya dulu. Jadi biasanya kalau mungkin kesalahan kebanyakan orang yang melihat wave yang masih belajar, biasanya langsung labeling tanpa melihat sub-wave-nya. Itu sering banget kejadian. Jadi saya sering banget lihat di YouTube, orang-orang mungkin pakai Elliott Wave, mungkin lihat bahwa, oh ini lagi di wave 2 nih, tanpa dia bisa breakdown sub-wave-nya itu apa. Seperti itu. Itu justru membahayakan menurut saya. Kan takutnya apa? Takutnya begitu nanti salah, oh ini EW nggak akurat. Seperti itu. Itu banyak sekali stigma-stigma di milenial saya lihat seperti itu. Jadi kalau memang nanti mungkin pada mau belajar Elliott Wave ya belajarlah di channel yang tepat seperti itu. Belajarlah di guru yang tepat. Karena apa ya? Banyak orang bilang bahwa EW itu subjektif, artinya tergantung dari apa namanya, tergantung dari analisisnya seperti itu. Saya counting misalkan catnya seperti ini misalkan, nanti begitu Pak Emir counting nyata catnya beda lagi. Harusnya enggak, karena apa? Karena guideline-nya satu sebenarnya, guideline-nya ada guideline-nya, ada rules-nya. Justru kita dengan EW itu kita akan objektif, kita melihat dari beberapa sudut pandang. Oh, sudut pandang ini sebenarnya ini bakal kayak gini, seperti itu. Jadi memang untuk menentukan itu sebuah wave 2 atau enggak, kita mesti cek itu dari technical tadi. Jadi di EW itu ada 3 aturan. Yang pertama tadi, wave 2 itu nggak akan overlap dari titik awal wave 1. Itu aturan yang basic yang tentu semua orang istilahnya penggunaan itu harus patuhi seperti itu. Yang kedua, kita gunakan social moods. Social moods dalam artian itu karakter dari investornya, karakter dari investor masanya seperti itu. Kalau kita bicara wave 2, tetapi justru orang-orang pada euforia, itu nggak cocok. Karena apa? Karena wave 2 ciri khasnya apa? Ciri khasnya adalah wave 2 adalah ciri khasnya orang-orang pada fear, pada depresi, pada fear, pada takut. Contoh misalnya di Arto kemarin. Mungkin kalau kita lihat Arto ya, chartnya Arto. Oke, okay. Arto. Ini juga sama. Ketika teman-teman kemarin bisa rasakan nggak? Ketika teman-teman rasakan di level kemarin, di level 46 atau 47 kemarin. Orang pada euforia atau pada fear. Dan begitu harga nggak break new low, langsung tarik ke atas kenceng banget. Ya kan? Ini kan dilihat gerakannya 3 hari langsung dari 46 level ke sampai ke 6 ribuan. Sangat agresif. Ini ciri khas wave 3 biasanya. Atau bagian dari wave 3. Seperti itu. Jadi kita bicara itu wave 1, wave 2, wave 3 itu ada guideline sebenarnya. Nggak sembarangan kita menentukan itu wave 2, itu enggak. Itu ada rules-nya sebenarnya. Ada guideline-nya. Jadi gitu Pak Emir, tipsnya mungkin dari saya. Oke, siap. Mungkin kalau dari saya sendiri mungkin agak-agak misleading ya kalau misalnya kita maksain mau cari saham untuk yang lagi di wave 2 gitu loh. Soalnya kalau Ya, menurut saya sih kalau kita memaksakan untuk mencari saham yang lagi di wave 2 yang harusnya nggak wave 2 justru malah kita paksa-paksain gitu. Malah oh ini wave 2 nih ya, padahal belum tentu juga. Jadi ya. mungkin menurut saya lebih baik untuk membuat watchlist kita sendiri, kita familiar sama universe saham kita sendiri, lalu satu-satu kita analisa dan dari situ baru kita track pergerakannya bagaimana dan kalau memang kebetulan ada yang di wave 2 mau ke wave ketiga baru dari situlah kita entry di mana berakhirnya wave keduanya begitu ya Mas kira-kira ya. Benar, saya agree sekali dengan Pak Emir sih. Jadi untuk waters mending kita cari yang benar-benar kita tahu mungkin apal gerakannya sehariannya seperti apa. Kemudian kita juga istilahnya ya sering ngamatin saham itulah. Kita tahu polanya. Oh ini memang kalau misalnya polanya kayak gini, dipakar kayak gini, polanya ini seperti itu. Itu akan lebih membantu kita dalam trading sih terutama sih. Dan mungkin bagian cuan troopers juga sama. Mungkin kita bisa bikin watchlist kita sendiri. Karena biasanya tiap orang beda-beda karakter resikonya nih. Saya misalnya karakternya lebih cenderung mau lebih suka yang swingnya agak terlalu apa namanya retronya nggak terlalu agresif misalkan nih. Kata Pak Emir tipenya agresif misalkan, berani yang swingnya kayak gini. Pasti akan balasnya akan beda. Seperti itu. Oke, itu sih dari saya juga Pak Emir. Iya, benar saya juga setuju. Dan karena waktu kita tinggal 1 menit lagi, mungkin sebentar lagi akan kita tutup. Jadi Ya, thank you teman-teman semua Cuan Troopers yang udah datang ke IG Live kita malam ini dan juga thank you banget Mas Daniel udah ya, meluangkan waktu untuk mengisi IG Live kita hari ini dan berbagi sharing-sharing ilmu tentang Elliott Wave dan juga emiten-emiten yang menarik ya untuk kita koleksi di November ini nih.